Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Halo teman-teman pejuang UMPTKIN 2020. Oke, di video kali ini kita akan bahas soal UMPTKIN 2020 hari pertama. Nah, tapi sebelum itu, jika teman-teman belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari channel ini. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like. Jika tidak suka, silahkan dislike. Oke teman-teman, langsung aja kita ke nomor 1. Nah, di sini jika garis lurus Y sama dengan 6X memotong parabola Y sama dengan X kuadrat plus P kuadrat tepat di satu titik, maka nilai P yang mungkin adalah, nah di sini teman-teman, kalau dia itu memotong, baik memotong di dua titik maupun memotong di satu titik, berarti kita bisa Y sama dengan Y gitu kan. Nah, Y sama dengan Y. Misalnya ini Y1, ini Y2 kan. Nah, Y1-nya yang 6X. Kemudian Y2-nya itu yang X kuadrat plus P kuadrat. Nah, karena dia itu memotong tepat satu titik, nah berarti nanti diskriminannya sama dengan 0 gitu. Artinya pembedanya itu 0 gitu. Berarti kalau di dalam persamaan kuadrat ya akar-akarnya kembar gitu ya. Berarti ini kalau akar-akar dari persamaan kuadrat berarti kita bisa rubah dulu ya. Bentuknya menjadi sama dengan 0 dulu. Berarti X kuadrat plus P kuadrat ininya pindah ya. Jadi minus. Minus 6X sama dengan 0. Nah, berarti kalau misalnya kita B kuadrat minus 4AC sama dengan 0. Nah, B itu yang mana? Nah, ini B-nya teman-teman jangan ini ya. B-nya itu yang min 6. Coba kalau kita tulis lagi, X kuadrat minus 6X plus P kuadrat sama dengan 0 ya. Biar enak nih. Berarti di sini A, yang ini itu B, dan yang ini itu C. Gitu kan. B kuadrat berarti B-nya itu minus 6 ya. Minus 6 kuadrat minus 4 dikali A-nya itu adalah 1 di sini kan. 1, C-nya itu adalah P kuadrat. Nah, ini tuh sama dengan 0. Jadi min 6 kuadrat 36. Minus 4 kali 1 kali P kuadrat. Ya berarti 4P kuadrat sama dengan 0. Maka 36 sama dengan 4P kuadrat. Jadi P-nya itu adalah berapa? 3 P kuadrat ya. 36 bagi 4 itu 9. Nah, jadi P-nya adalah berapa? Plus minus 3. Mana? Yang diambil yang mana? Karena dia itu apa namanya? Cuma B yang memenuhi, berarti P-nya itu adalah minus 3. Gitu ya. Lanjut, nomor 72. Diketahui suatu deret log 3 tambah log 27 tambah log 243 tambah dan seterusnya. Jumlah n suku pertama dari deret tersebut. Berarti gimana nih? Jumlah n suku pertama dia itu kan Sn ya. Nah, Sn itu apa? By the way, ini geometri atau aritmatika. Kalau dilihat, dia itu kan 3 nih. Ini 27. Berarti kan misalnya 3 pangkat 1. 27 itu 3 pangkat 3. 24. 3 itu 3 pangkat berapa sih? 3 pangkat 5 ya. Nah, ini itu kan sebenarnya ditambah 2 tambah 2 gitu kan. Nah, berarti dia itu kalau penjumlahan ya aritmatika gitu. Atau aritmetika. Nah, untuk SN aritmatika itu apa? N per 2 dalam kurung ujung tambah ujung ya. U1 ditambah UN gitu kan. Nah, ini untuk SN-nya. Coba kita lihat dulu. Log 3
log 27, log 243. Untuk nyari beda itu apa? Beda aritmetika itu gimana? U sesudah dikurangi U sebelum ya. Berarti kalau misalnya ini U sesudahnya U log 27 nih. Log 27 kita kurangi dengan log U sebelumnya U3 gitu kan. Bisa juga dia itu log 243 dikurangi log 27 sama aja. Itu beda kan. Nah, berarti bedanya sama dengan untuk logaritma kalau dia pengurangan berarti kan pembagian ya. Log 27 per 3 berapa tuh? Log 9 ya. Log 9 itu berapa? Kan 9 itu 3 kuadrat. Kalau misalnya log 3 kuadrat itu kan duanya pindah ke bawah kan. Nah, jadi 2 log 3. Berarti di sini 2 log 3 nih. Nah, 2 log 3 itu kan beda nih, teman-teman. Karena dia mencari Sn, ya udah berarti kita langsung aja ya. Sn di sini nih. Sn sama dengan n per 2. Ya udah n per 2 tulis aja. U1. U1 apa? Log 3. Ditambah UN. UN itu apa? Karena dia ada B-nya. Ya berarti A ditambah N-1B kan. N-1B gitu kan. Nah, A itu lagi-lagi tadi kan log 3 ya. Berarti ini itu bisa kita rubah nih. Coret aja. Log 3. Nah, log 3 tambah log 3, 2 log 3 ya. Berarti Sn sama dengan N per 2, 2 log 3, ya enggak? Ditambah B-nya itu apa? 2 log 3 kan? Berarti kalau dikali N, berarti 2N log 3. Kita kurangi dengan, ini apa? 1 dikali 2 log 3. Berarti 2 log 3 dong. 2 log 3. Nah, ini bisa dicoret ya. 2 log 3-nya. Nah, berarti sisanya dia itu untuk Sn-nya itu adalah N per 2 dikali dengan 2N log 3. Nah, karena di sini 2 bisa dicoret. Nah, berarti Sn-nya itu adalah N kuadrat log 3. Ada nggak? Nah, yang paling mendekati itu kan sebenarnya A. Ini tuh N kuadrat mungkin ya. Berarti jawabannya A. Coba teman-teman koreksi lagi kalau jawaban saya salah ya. Lanjut, nomor 73. Himpunan 20 bilangan mempunyai rata-rata 20. 9 diantaranya bilangan tersebut rata-ratanya 9. Rata-rata 11 bilangan yang tersisa adalah berapa? Nah, berarti di sini tuh kita menggunakan rata-rata gabungan ya, atau X bar gabungan. Nah, untuk X bar gabungan itu kan misalnya ada A, berarti kan A dikali rata-rata A-nya ditambah B dikali rata-rata B-nya, kemudian dibagi A tambah B kan. Nah, gitu. Yang saling berhubungannya itu dikaliin aja gitu kan. Nah, berarti gimana nih kasusnya? Himpunan 20 bilangan mempunyai rata-rata 20. Berarti kan ada 20 bilangan nih. Yang rata-ratanya 20. Coba kalau misalnya satu-satu. Nah, berarti 20 itu yang udah digabung kan. Berarti rata-ratanya itu berarti X gabnya itu ya 20 gitu kan. Nah, ini rata-rata gabungannya. Dari totalnya ya 20 dong. Nah, 20 itu ya misalnya A tambah B deh, A tambah B. Jadi A tambah B-nya itu 20, ya enggak? Dan rata-rata gabungannya 20. Kemudian 9 di antara bilangan tersebut rata-ratanya 9. Nah, misalkan 9 bilangan itu A. Jadi A itu adalah 9 bilangan. Nah, rata-ratanya berarti XA gitu kan. Rata-rata XA-nya itu adalah 9 juga gitu. Kemudian rata-rata 11 bilangan yang tersisa ya berarti B dong. Misalnya B itu sisanya kan 11. Yang ditanyakannya rata-ratanya berarti XB gitu kan. Sama dengan berapa? Nah, oke, kalau udah kayak gini enak. Coba kita substitusikan. Berarti X gabnya itu 20 sama dengan A-nya 9,
XA-nya itu 9 ditambah B-nya itu 11. XB yang ditanyakan ya nggak, per tentunya 20 dong, A tambah B. Nah, berarti di sini bisa 20 kali 20 itu 400 ya. Kemudian ini 9 kali 9 81 tambah 11 X bar B. Nah, kalau kita ke kiri kan, 400 dikurangi 81 itu berapa? 319 ya, berarti 319 sama dengan 11 X bar B. Jadi X bar B-nya itu adalah berapa? 319 dibagi 11. Berapa itu? 29 ya. Nah, 29 berarti X barnya itu adalah 29. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut nomor 74. Diketahui segitiga sama kaki ABC dengan AB sama dengan AC. Dan keliling ABC adalah 36 cm. Jika panjang garis tinggi dari A adalah 12 cm, maka panjang AC berapa? Nah, berarti sebenarnya kita tinggal gambar aja kan. Coba gambarnya gimana? Gambarnya standar aja, segitiga sama kaki. Misalnya, kalau misal kita tulisnya A, B, C, dan kata dia itu AB sama dengan AC, berarti kan ini. Berarti sama kakinya di sini. Ya nggak? Dan keliling ABC, keliling segitiganya itu adalah 36. Jika panjang garis tinggi dari A, berarti kita buat garis tinggi dari A. Garis tinggi itu nanti dia itu tegak lurus ya. Nah, tegak lurus nih. Misalnya dia itu titiknya D. D itu panjangnya 12 kan. Nah, coba teman-teman, garis tinggi ini kan sebenarnya tidak membagi sisi kan, karena dia tegak lurus. Nah, berhubung dia sama kaki, berarti dia itu ya membagi sama gitu. Paham ya? Nah, berarti ini CD itu sama dengan DB. Ibaratnya dia itu membagi dua segitiga ini. Nah, untuk yang ditanyakan itu kan AC, teman-teman. AC-nya berapa? Nah, gimana caranya? Coba. Keliling itu apa? Keliling itu kan misalnya ya AB ditambah BC ditambah CA gitu kan. Oke, tulis aja. AB ditambah BC ditambah CA itu adalah 36. Itu kelilingnya. Sedangkan kalau misalnya kita buat AB ditambah BD. Nah, kalau AB ditambah BD itu berapa? Ya tinggal dibagi dua aja kan. 36 bagi 2 berapa? 18. Kenapa? Ya lihat, kalau A, B, C, A itu nanti 36, keliling kan. Berarti kalau kita hanya sampai A, B, sampai D, ya dia setengahnya dong ibaratnya kan. Nah, berarti kelilingnya dibagi dua aja. 36 bagi 2, 18. Nah, karena yang ditanyakannya itu AC, sedangkan AB itu kan sama dengan AC nih. Berarti kita buat BD sama dengan 18 minus AB atau AC lah gitu ya. Sama aja kan, AB sama dengan AC. Nah, kalau kita udah tahu BD itu adalah 18 minus AC, nah kita buat kan, misalnya ada segitiga, kita buat diperbesar aja ya. Segitiga ABD. D itu AD-nya 12 dan AB itu kan sisi miring ya. Nah, untuk sisi miring itu atau Pitagoras aja deh langsung. Pitagoras itu kan sisi miring atau AB kuadrat sama dengan penjumlahan dari sisi-sisi yang lainnya ya. Berarti AD kuadrat tambah BD. BD dikuadratkan. Berarti AB kuadrat sama dengan, nah di sini AD kuadrat nih. AD-nya apa? AD itu kan tadi 12 kuadrat, langsung aja 144. Ditambah BD kuadrat. BD kuadrat itu ini kan 18 minus AC kita kuadratkan. Nah, kita tinggal buat aja nih. AB itu berarti kan AB kuadrat sama dengan 144
18 kuadrat berapa? 324. Nah, 324 kemudian 2 kali 18 berarti 36 minus 36 AC. Kemudian ditambah AC kuadrat ya. Nah, ini AB kuadratnya kan AC kuadrat. Kita bisa coret nih dengan ini. Sebenarnya ini nggak usah kita rubah ya, karena dia kan nanti bisa coret AB-nya. Tapi ya sama aja sih, AC kan sama dengan AB di soalnya. Jadi nggak masalah ya. Oke, karena dia itu nanti dapat AC, kita tinggal hitung aja ini. 144 tambah 324 berarti ini aja 468 ya. Di sini 468 min 36-nya kita pindahkan jadi positif 36 AC. Maka AC-nya adalah 468 kalau dibagi dengan 36 itu jawabannya 13. Silahkan teman-teman cek sendiri. Maka jawaban yang paling tepat adalah E. Gitu ya. Lanjut nomor 75. Jika selisih volume 2 buah kubus adalah 485 cm pangkat 3 dan selisih kedua panjang rusuknya adalah 5 cm, maka panjang rusuk terpanjang dari dua kubus itu adalah berapa? Oke, kalau misalnya dia itu kan selisih dua kubus volumenya ya, berarti misalnya volume 2 ada volume 2 kita kurangi dengan volume 1 ya. 2 itu yang gede sama dengan 486. Karena dia volume sebuah kubus ya S dong, S2 dipangkatkan 3 ya enggak? Kita kurangi dengan S1 pangkat 3 gitu. Misalnya ini sisi 1, ini sisi 2. Itu akan sama dengan 486. Kemudian selisih kedua panjang rusuknya 5 cm. Berarti misalnya ya otomatis S2 sisi 2-nya kalau kita kurangi dengan sisi 1 sama dengan 5 ya enggak? Karena kita anggap yang 2 itu yang gede kan. Nah, berarti kalau misalnya dia itu kita maunya S2 ya, berarti S1 sama dengan berapa nih? S1 pindah ruas ke kanan, berarti 5-nya pindah ke kiri ya, berarti S2 kurangi 5. Nah, berarti S1-nya itu sama dengan S2 dikurangi 5 ya, setuju semua ya? Nah, kalau udah kayak gini gimana? Berarti ini S2 pangkat 3 minus S1-nya kan S2 min 5. S2 min 5 kita pangkat 3 sama dengan 486. Nah, kalau udah kayak gini, nah teman-teman bisa mensubstitusikan dari jawaban ini ke yang yang udah kita kerjain di sini. Karena kan S2 itu kan yang terpanjang tadi ya. Berarti misalnya 5 nih, masukin 5. 5 pangkat 3 itu berapa? 5 pangkat 5 aja 25. 25 kalau dikali 5 lagi berapa? 125 ya. Nah, apakah 125 dikurangi sesuatu akan menghasilkan 400-an? Tidak, berarti dia salah gitu aja. Sekarang 6. 6 pangkat 3 berapa? 6 pangkat 2 aja 36. 36 kali 6 berapa? Dia itu kan 6 di sini 3, 21. Nah, 216 kalau dikurangi sesuatu apakah akan menghasilkan menghasilkan 400-an? Tidak mungkin dong. Berarti salah juga kan. Sekarang yang 7. 7 kuadrat 49. 49 kali 7 di sini aja 36. Di sini 28 berarti 34. Nah, 34 juga kalau dikurangi sesuatu yang gak mungkin 400-an dong. Salah juga. Nah, sekarang tinggal 8 nih. 8 kuadrat 64. 64 kalau kita dikali 8 lagi berapa? Di sini 2, 3, 48 berarti 51. Apakah mungkin 51 dikurangi sesuatu akan ke 400-an? Mungkin aja ya. Oke, berarti kita ambil 8. 512 kita kurangi dengan S2-nya kan 8 dikurangi 5 itu kan 3. 3 pangkat 3, 27. Sama dengan 48 enggak? 486. 512 dikurangi 27 itu adalah berapa? Oke, ini bukan 486 ya, 485. Itu di soalnya udah jelas loh, 485. Ini 5, ini 5, ini 5. Jadi ini benar ya, 512 dikurangi 27 itu
485. Berarti ini memenuhi ya. Jadi jawabannya itu adalah yang D. Kita gak perlu lagi nyari yang E-nya ya. Karena 8 itu sudah memenuhi. Lanjut nomor 76. Jika akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat plus bx plus 3 sama dengan 0 adalah separuhnya dari akar-akar persamaan kuadrat yang ini, nilai A tambah B berapa? Oke, berarti misalnya gini teman-teman. Ada x kuadrat plus bx plus 3 sama dengan 0. Misalnya akar-akarnya itu adalah x1 dan x2. Nah, ini untuk yang ini. Kemudian ada lagi. Untuk yang 2x kuadrat minus 16x plus A itu sama dengan 0. Akar-akarnya misal alfa dan beta. Coba katanya akar-akar persamaan yang ini nih, setengahnya dari yang ini gitu kan. Berarti x1 itu sebenarnya berapa? Setengahnya dari alfa, ya enggak? Ya berarti x2-nya setengah dari beta. Nah, ini kan syaratnya. Nah, kalau udah kayak gini enak teman-teman. Coba untuk yang persamaan pertama. Dia itu kan kalau misalnya x1 ditambah x2. Karena kan kalau persamaan kuadrat kita mengacunya ke x1 tambah x2, x1 kali x2 gitu kan. Coba nih. x1 tambah x2 berarti kan min b per a. Min b per a. Nah, min b-nya yang mana? Yang ini kan. Min dari plus B ya min B dong. Min B per A-nya 1. Berarti gak usah. Lagi X1 ditambah X2. X1 dikali X2 itu berapa? C per A. C-nya 3. Ya 3 doang dong. Nah ini nih. Nah dari sini kita bisa olah X1 ditambah X2 dari sini kan. Nah tapi mau ini dulu apa dicari lagi? Oke, mending kita cari satu-satu ya. X1 ditambah X2-nya sama dengan min B. Berarti di sini kalau X1 ditambah X2, X1 ditambah X2 berapa tuh? Setengah alfa ditambah setengah beta, ya enggak? Dia itu kan sama aja dengan ini kan, min B. Nah, gitu kan, min B. Nah, sebenarnya dari sini kita punya persamaan kan. Ini persamaan 1 misalnya nih, kita kotakin. Nah, untuk persamaan 2-nya X1 dikali X2 gitu kan. Kalau X1 dikali X2-nya berapa? Ini berarti setengah alfa dikali setengah beta itu sama dengan harusnya ini kan 3 gitu kan. Nah, ini persamaan 2-nya. Nah, nanti kita hubungkan dengan yang persamaan kedua. Nah, untuk persamaan kedua, ini kan alfa tambah beta ya. Alfa tambah betanya berarti min B per A. Min dari min 16. Bagi 2, berapa? 8 ya. Berarti alfa tambah betanya untuk yang... Oke, ini kita keep ya. Ini persamaan keduanya. Maksudnya ini persamaan 1 dari persamaan kuadrat kedua. Kemudian kalau alfa kali betanya berapa? C per A. Berarti A per 2. Nah, lagi-lagi kita hubungkan alfa tambah beta sama dengan 8 dengan setengah alfa ditambah setengah beta sama dengan min B. Gitu. Coba. Dia kalau kita kali 2, berarti dapat apa nih? Yang ini. Berarti dapat alfa ditambah beta sama dengan minus 2B ya. Dan ini alfa ditambah beta sama dengan 8. Coba kalau misalnya kita kurangi, ini kan habis nih. Berarti 0. Sisanya ini min 2B min 8. Maka kalau B-nya kita ke kiri kan, jadi kan 2B tuh sama dengan minus 8. Maka B-nya adalah minus 4. Nah, B-nya dapat minus 4. Untuk nyari A-nya, dari sini kan alfa kali beta sama dengan A per 2. Di sini kan seperempat ya. Di sini kan seperempat A kali B dong. Alfa kali beta, yaitu A per 2. A per 2 sama dengan 3. Maka di sini kan 4 kali 2 8. 8 kali 3 24. Jadi A-nya 9 24. Maka kalau dia nanyanya A tambah B berarti 24 ditambah minus 4. 24 minus 4 dong. Berapa tuh? 20.
Nah, berarti jawabannya adalah 20, teman-teman. Paham ya? Lanjut, 77. Jumlah dua buah bilangan prima adalah 85. Hasil kuadrat jumlahnya adalah, nah berapa nih teman-teman? Coba gimana idenya? Berarti kan dia itu bilangan prima. Nah, bilangan prima, kita tahu kan bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan juga satu gitu kan. Nah, udah tahu semua ya. Ini pokoknya pasti udah tahu semua. Berarti dia itu jumlah dua buah bilangan. Berarti ya karena nggak ada aturan misalnya dia itu harus yang berdekatan gitu. Ya udah, kita ngambil pendekatan ke 85. Bilangan prima yang dekat dengan 85 itu berapa sih? 84. Nah, 84 kan bukan prima nih. Karena bisa dibagi dua. Nah, mundur lagi. Misalnya 83. Nah, 83 bilangan prima. Iya, teman-teman. Karena dia itu hanya bisa dibagi 83 dan juga satu. Nggak bisa lagi. Nah, berarti ini 83. Pasangannya sama siapa? Biar jadi 85, berarti ditambah 2. Nah, berarti ini 85. Cocok dong. Dua bilangan prima, 83 bilangan prima. Nah, berarti ini ya jawabannya. Tapi yang ditanyakan itu adalah hasil kuadrat jumlah. Oke, kuadrat jumlah itu gimana, teman-teman? Ada yang namanya kuadrat jumlah, ada yang namanya jumlah kuadrat. Nah, bedanya apa? Coba kalau kuadrat jumlah, ya udah berarti jumlah misalnya A dan B ya, A tambah B, kita kuadratkan, ya enggak? Ini tuh namanya kuadrat jumlah nih. Jadi si jumlahnya dikuadratkan. Nah, kalau jumlah kuadrat, berarti kan si kuadrat itu dijumlahkan, ya enggak? A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, gitu ya. Ini perbedaannya teman-teman harus bisa. Nah, karena dia itu yang ditanyakannya kuadrat jumlah, berarti yang ini dong. Berarti A tambah B dikuadratkan. Berarti di sini berapa A tambah B-nya? Misalnya ini A, ini B. Berarti 85 ya. 85 dikuadratkan berapa? Kemarin nih, cara cepatnya gimana? Berarti si 8-nya tambah 1 berapa? 9. Berarti 9 kali 8 berapa? 72. Tinggal belakangnya kasih 25. Nah, berarti jawabannya adalah C ya. Lanjut, nomor 78. Jika Gx, X plus 3 dan FOGX, X kuadrat minus 4, maka persamaan dari Fx minus 2 itu berapa? Oke, kalau bentuknya kayak gini, saya lebih suka nulisnya gini ya. Ini kan FOG ya. Saya lebih suka nulisnya gini. Fx bundaran Gx sama dengan apa nih? X kuadrat minus 4 ya. Nah, dimana dia kan yang ditanya Fx minus 2 ya. Berarti Fx bundaran Gx-nya itu apa? X plus 3 ya. Sama dengan X kuadrat minus 4. Nah, kalau saya lebih enak itu menggunakan inverse. Jadi ini kita inversekan, terus nanti taruh di belakang. Karena dia adanya di yang kedua kan, di belakang. Nah, berarti Fx sama dengan X kuadrat minus 4 bundaran inverse dari X plus 3 X minus 3 ya. Nah, ini kita masukin aja ke sini. Jadi Fx-nya itu adalah berapa? X minus 3 dikuadratkan, ya enggak? Dikurangi 4. Nah, ini kita gak usah hitung dulu nih. X kuadrat minus berapa nih? 6 plus 9 gak usah. Karena yang ditanyakan kan Fx minus 2. Ya udah kita tulis aja. Fx minus 2 gitu. Sama dengan berarti si X-nya ganti dong. Nah, jadi X minus 2 minus 3 kuadrat minus 4. Jadi Fx minus 2-nya adalah berapa? X minus 5 ya. 5 dikuadratkan minus 4. Jadi hasilnya itu taruh di sini ya biar lebih jelas. Fx-nya itu adalah Fx minus 2 maksud saya. Nah, berarti kan ini X kuadrat. Kemudian minus 10X ya enggak? Minus 5 kuadrat itu 25 dikurangi 4. Jadi Fx minus 2 itu sama dengan
X kuadrat minus 10X. 25 dikurangi 4, 21. Berarti jawabannya yang mana nih? X kuadrat minus 10X plus 21 itu C. Lanjut. Suku banyak fx dibagi 2x minus 1 memiliki sisa 7. Dan x kuadrat plus 2x minus 3 itu adalah faktor dari fx. Oke. Sisa pembagian fx oleh 2x plus 5x minus 3 adalah berapa? Oke, ini teman-teman tentang suku banyak. Teman-teman harus paham dulu konsepnya ya. Misalnya mau di-review, boleh nih. Misalnya gini teman-teman. Kalau misalnya 24 kita bagi 6 berapa? 4 ya. Berarti kan 24 sama dengan 4 dikali 6 ya. Dan itu kan sisanya 0 kan. Nah, sisa 0 itu ternyata ya tinggal tambah 0 gitu. Nah, berarti ini tuh kalau teman-teman tahu ini tuh bisa atau asal mula dari suku banyak. 24 itu apa? Ya 24 itu ya fx-nya gitu kan. Nah, sama dengan 4 itu apa? Hasil bagi, berarti hx misalnya. Dan 6 itu apa? Pembagi, berarti px gitu. Ditambah 0 itu apa? Sisanya. Nah, kan ini bentuk persamaan suku banyak yang teman-teman tahu kan. Nah, asal mulanya itu sebenarnya dari sana gitu kan. Nah, bagaimana nih implementasi dari soal ini? Coba. Ada fx. Katanya fx itu dibagi oleh 2x min 1. Berarti kalau dibagi itu yang mana? Pembagi. Nah, ini kan pembagi. Nah, hasil baginya kita nggak tahu. Tulis saja hx. Pembaginya itu adalah 2x minus 1. Sisanya berarti tambah 7. Nah, oke teman-teman gimana nih? Nah, coba misalnya kita buat ini sama dengan 0. Kita buat ini sama dengan 0 berarti dapat berapa nih? 2x minus 1 sama dengan 0, maka x-nya adalah berapa? Setengah ya. Nah, kalau kita substitusikan setengah ke sini, misalnya f setengah deh, tulis f setengah, itu kan akan menghasilkan berapa? Ini kan 0. 0 kali sesuatu ya 0, berarti 7. Nah, makanya teman-teman udah tahu kan, misalnya kalau ada soal kayak gini, ya udah ini kita jadi 0 aja, berarti kan setengah. Nanti sisanya 7 gitu. Berarti f setengah itu hasilnya 7. Ingat nih, ini persamaan pertama. Nah, oke, untuk persamaan kedua, x kuadrat plus 2x minus 3 adalah faktor dari fx. Yang namanya faktor itu nanti si hasilnya atau sisanya itu 0 karena kan faktor. Berarti kalau misalnya si x kuadrat plus 2x minus 3 itu kalau kita faktorkan dulu deh. X ini 3 minus ya, berarti 3 di sini 1 biar jadi plus, berarti di sini ya plus, di sini minus gitu. Jadi x sama dengan 1 atau x sama dengan minus 3 ya enggak? Nah, nanti si 1 ini kalau dimasukin jadi 0. Si min 3 juga jadi 0 karena ya dia faktor gitu kan. Berarti kita tulis deh F1 sama dengan 0, F negatif 3 sama dengan 0. Karena dia faktor ya, berarti ada 3 persamaan nih. Nah, udah kayak gini gimana? Kita lihat di soal. Sisa pembagian fx oleh 2x kuadrat plus 5x minus 3. Coba gimana? Ya udah, berarti dia itu kan pembaginya itu 2x kuadrat plus 5x minus 3. Coba kita faktorkan dulu ya. Caranya karena dia ada 2 ya 2x, ini x. Berapa kali berapa yang hasilnya min 3? Kalau jumlahkan hasilnya 5. Tapi kalau dia bentuknya gini, ada 2-nya berarti ini dikaliin gitu kan. Ini kali ini dijumlahkan ini kali ini. Berarti 3-nya di sini nih. 3 di sini berarti kan 1 nih. Biar jadi plus 5 itu berarti yang negatifnya yang mana? Yang negatif berarti yang ini. Ya enggak? Ini positif. Kan nanti jadi plus 5. Min 1 ditambah plus 6. Berarti plus 5 kan?
Nah, didapat X sama dengan setengah atau X sama dengan min 3. Nah, setelah kayak gini gimana? Berarti kan kita tahu dia itu kan nanti F setengah kita dapat 7, F min 3 kita dapat 0. Nah, berarti dia itu kan nanti ada sisanya kan? Dia kan nanya sisa tuh. Nah, ternyata kalau dia itu sisa, kalau pembaginya itu adalah apa namanya misalnya N, berarti sisanya itu nanti N-1. Karena dia pembaginya nanti dia itu adalah 2 pangkatnya, berarti nanti jadi pangkatnya 1, yaitu apa? Misalnya AX plus B gitu kan. Ini sisanya teman-teman. Kalau dia nanti pangkatnya 3, berarti AX kuadrat plus BX plus C gitu kan. Nah, oke, udah tahu nih hasil sisanya itu adalah AX plus B. Nah, berarti kalau dia itu maunya setengah, berarti F setengah itu berapa? Masukin sini, berarti setengah A ditambah B sama dengan berapa? Kalau setengah, 7 kan? Nah, 7. Kalau min 3, berarti min 3A plus B sama dengan 0, teman-teman. Iya nggak? Ini kan F min 3 itu sama dengan 0. Berarti kita kurangi atau kita jumlahkan. Sebenarnya kita nyari B sama nyari A deh. Berarti kita kurangi aja biar B-nya hilang. Setengah A dikurangi min 3A. Berarti berapa tuh? Setengah ditambah 3. 3 setengah ya, atau 7 per 2. 7 per 2A sama dengan 7. Ya nggak? 7 kurangi 0. Maka A-nya adalah berapa? 7-nya coret, dapat 2. Oke, dapat A-nya 2, teman-teman. Yang A-nya 2 itu ada 2 kan? Ini sama ini. Berarti ini coret, dan ini coret. Gitu aja. Lihat B-nya itu berapa? Kalau A-nya 2 kita substitusikan ke persamaan ini. Jadi kan setengah kali 2, ya nggak? Ditambah B sama dengan 7. Maka ini kan 1 nih. 7 minus 1 itu 6. Jadi B-nya sama dengan 6. Maka persamaannya jadi apa? Ini kan AX plus B. A-nya adalah 2X. B-nya itu adalah 6. Berarti ini teman-teman jawabannya yang paling tepat adalah 2X plus 6, yaitu A. Paham ya? Terakhir, umur Alisa 3 tahun lebih muda daripada umur Clara. 5 tahun yang akan datang, jumlah umur keduanya adalah 55 tahun. Umur Clara sekarang berapa? Nah, oke, lagi-lagi kalau masalah umur, kita definisikan dulu misalnya A itu adalah umur Alisa sekarang. Jadi harus ada embel-embel sekarangnya ya. Dan untuk C itu adalah umur Clara sekarang gitu kan. Nah, kita ke persamaan matematikanya dari pernyataan pertama. Umur Alisa 3 tahun lebih muda daripada umur Clara. Berarti misalnya gini, Alisa sama dengan Clara. Ini berarti umur dia sekarang sama ya. Nah, sekarang umur Alisa 3 tahun lebih muda. Berarti Ailsa ini harusnya lebih muda 3 tahun. Ini kita kurangi 3, ya nggak? Biar jadi Alisanya adalah kurang, apa namanya, 3 tahun lebih muda. Kalau misalnya C-nya 5 nih. Alisanya berapa? 2 kan? Nah, 2 itu kan 3 tahun lebih muda dari 5 kan? Nah, berarti ini cocok ya. Yang kedua, 5 tahun yang akan datang, jumlah umur keduanya 55 tahun. Berarti ya si A ditambah 5, karena A kan sekarang nih. Ini kan 5 tahun yang akan datang. Ditambah si C juga ditambah 5, ya nggak? Sama dengan 55 katanya kan. Nah, bentuk kayak gini itu lebih enak dieliminasi. Ini kan A min C, ya nggak? Berarti bisa kita tulis A min C sama dengan minus 3. Untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua, A plus C kan. Nah, A plus C sama dengan, ini kan berapa? 5 tambah 5. 10 kan? 55 dikurangi 10 berapa? 45 gitu. Nah, dari sini kita bisa langsung ya, karena yang dicari itu adalah Clara. Ya udah, gimana caranya biar C sama dengan
Berarti kita hilangkan A dengan cara kurangi. Ya nggak? A-nya kita coret. Min C. Berarti min 2C. Sama dengan min 3, min 45. Berarti min 48. Jadi C sama dengan 48 bagi 2. 24. Negatif bagi negatif positif. So, jawabannya adalah E. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita cukupkan dulu di sini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like. Jika tidak suka, silahkan dislike. Semoga teman-teman masuk PTN yang diinginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.